Hidup dalam keseimbangan bagian yang kedua. Yang keempat, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Ini kayak sadis ya, kok percaya kepada Tuhan dan percaya pada diri sendiri. Berjalanlah dalam keseimbangan. Karena Tuhan juga mengajar dua hal. Lukas 1 ayat 7 berkata gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tangan kanan, saudara harus mengerti tentang mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi di tangan kiri, saudara harus juga percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maksudnya begini, sekalipun Tuhan bicara kepada saudara lewat nubuatan, lewat mimpi, lewat penglihatan, bahwa engkau dapat melakukan perkara yang besar, saudara percaya. Tetapi pada waktu saudara tidak percaya pada dirimu, bahwa saudara bisa melakukan perkara yang besar, maka perkataan Tuhan hanya tinggal perkataan. Justru karena saudara percaya kepada Tuhan, langkah kedua, saudara mulai percaya dirimu adalah seperti yang Tuhan katakan. Makanya selalu dua sayap, selalu dua kaki kita berjalan. Tidak berjalan hanya satu kaki. Mungkin bisa, tetapi tidak bisa maksimal. Itu sebabnya Paulus mengembangkan semuanya. Dia menjadi pengusaha yang berhasil, sehingga dia membiayai pelayanannya sendiri. Tetapi pelayanannya juga sangat berhasil. Sehingga kita-kita ini pun adalah orang-orang yang juga telah mendapatkan banyak berkat dari apa yang dia katakan lewat firman yang dia tulis. Kemudian banyak ya, karena saya dikasih waktu 1 jam, makanya banyak. Luar biasa kesempatan. Yang kelima, diselamatkan karena anugerah, tetapi juga diselamatkan karena melakukan kehendak Bapa di surga. Ada banyak orang Kristen yang suka dengan Titus 3 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang kita kerjakan oleh Roh Kudus. Di sini katakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Makanya ada banyak orang selalu berkata, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan. Ada yang pada waktu saya buat video tentang kesaksian teman saya yang masuk neraka pada waktu dia koma. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia benar-benar masuk neraka. Dia koma selama 21 hari. Sampai dia kaget karena dia ada di neraka. Waktu itu ya puji Tuhan selama 21 hari anak ini koma, kita semuanya berdoa puasa. Saudara-saudaranya doa puasa untuk dia. Supaya anak ini sadar. Sehingga pada waktu anak ini setelah sadar dia kesaksian kan. Dia itu di neraka. Sudah digantung, kakinya sudah di atas, diikat. Terus sampai dia bilang gini, Tuhan kenapa aku ada di neraka? Dan Tuhan berkata begini, suara menggelegar dari surga, karena engkau tidak mengampuni. Karena dia itu punya pahit. Dia sampai bingung, untuk kepada siapa saya tidak mengampuni. Tapi karena anugerah Tuhan, dia sampai bilang gini, Tuhan beri aku kesempatan hidup. Aku akan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati saya. Pada waktu semua orang tetap berdoa, makanya kadang doa itu sangat penting ya. Pada saat dia berada di neraka itu, belum mati ya, ini belum mati ya, masih koma. Jadi itu ada orang-orang yang berperang untuk dia. Padahal yang berdoa ini nggak tahu kalau anak ini sudah masuk neraka, nggak ada yang tahu, cuma taunya koma. Begitu kemudian yang 21 hari itu ada tangan dari surga besar menarik dia dari neraka dan dia sadar. Tapi waktu sadar itu dia kayak masih halusinasi, masih matanya itu bisa melihat alam nyata dan alam roh itu dengan sangat jelas. Karena ada iblis itu sampai ngomong gini, kamu ini sudah waktunya mati. Itu sampai iblis berusaha terus untuk membunuh dia dengan apa? Dengan kecelakaan dan sebagainya. Karena harusnya dia mati, tapi karena anugerah dia hidup lagi. Waktu koma seharusnya dia mati. Nah, ada banyak yang komen begini. Kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan, tapi hanya karena anugerah. Padahal Alkitab berbicara dua sisi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi keselamatan, kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi selama hidup, kita dituntut melakukan kehendak Bapa di surga. Kita memang tidak bisa sempurna. Itu sebabnya setiap hari kita butuh minta pengampunan, butuh anugerah kepada Tuhan. Butuh untuk merendahkan diri pada waktu kita berdosa supaya kita diampuni. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah setia pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil yang menghapus semua dosa kita. Jadi kita mulai lihat, kenapa Paulus sampai pada waktu dianiaya pun
dia tidak menyimpan pahit karena dia tahu bahwa dia harus melakukan kehendak Bapanya di surga. Ini yang kita harus tahu, makanya kita harus mengenal Tuhan dengan utuh, mengenal firman-Nya dengan utuh, sehingga kita bisa melakukan firman tidak dengan salah paham, tetapi kita juga menjadi pelaku melakukan firman dengan utuh, sehingga kita tidak berakhir dengan salah paham. Ternyata aku salah. Makanya sampai firman Tuhan katakan, ada orang-orang yang berseru, aku sudah mengusir setan demi namamu dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau si pembuat kejahatan. Jadi selalu ada dua sisi yang kita harus jalani. Kita berjalan dalam keseimbangan. Nah, ini juga. Yang keenam adalah keseimbangan kita hidup di dalam perlindungan Tuhan dan perlindungan dengan hikmat. Banyak orang Kristen cuma tahu kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Ini benar, 100% betul. Tapi pada kenyataannya, banyak orang mengalami masalah. Bukan karena dia nggak percaya Tuhan, bukan karena kurang iman, bukan karena kurang doa, tetapi sekalilah karena salah paham dengan firman. Karena cuma melihat firman hanya dengan satu sisi. Kita akan baca ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 7-8 berkata begini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan Tuhan yang menjaga engkau. Benar, tapi ada firman yang lain, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Easy Bible di sini dikatakan, saya baca langsung terjemahannya, pikiran baik dan hal-hal yang kamu pahami akan membantumu. Mereka akan seperti seseorang yang mengawasimu untuk membuatmu tetap aman. Kebijaksanaan itu akan menjadi seperti seseorang yang mengawasimu untuk membuatmu tetap aman, berjalan dalam keseimbangan. Tuhan memang menjaga kita, sumber pertolongan kita, untuk hal-hal yang di luar kendali kita, untuk hal-hal di luar kuasa kita. Tetapi ada banyak orang, saya sudah doa, tetapi kok saya ketipu. Bukan Tuhan nggak melindungi, tetapi karena kebodohan. Kenapa? Karena saudara ini lahir, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Tuhan itu juga mau kita berjalan dengan bijaksana, smart. Jadi orang Kristen yang penuh dengan pengetahuan, punya hikmat. Ini yang namanya keseimbangan. Banyak orang Kristen bukan karena nggak berdoa, tetapi karena tidak berjalan dengan hikmat, tidak berpengetahuan. Makanya banyak orang tidak punya pengetahuan, hidupnya banyak dibohongi orang. Jadi berjalan dengan seimbang. Ada perkara-perkara di luar kendali kita, Tuhan akan tolong. Kalau hikmat dan pengetahuan tidak penting, maka Tuhan tidak perlu membuat Amsal sampai 31 pasal. Itu semua tentang perkataan hikmat dan pengetahuan. Kalau semuanya hanya dengan doa selesai, maka saudara hanya akan memperlakukan Tuhan seperti pembantu. Saudara ini tidak tahu siapa diri saudara. Saudara diciptakan seperti segambar dengan Allah. Kita diciptakan seperti Yesus. Makanya kita juga harus berjalan dengan hikmat, pengetahuan, bijaksana seperti Yesus. Jadi berjalan dalam keseimbangan. Tahu saya perlindungan semuanya adalah Tuhan. Contoh, saya tahu bahwa Tuhan akan melindungi saya. Terus kemudian saudara, rumah saudara, saudara taruh harta saudara di luar, barang-barang berharga di luar. Misalnya, kalau ada yang nyolong bukan karena Tuhan tidak melindungi. Kenapa kok Tuhan tidak lindungi? Karena Tuhan itu sebenarnya bisa melindungi walaupun saudara taruh harta saudara di luar. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan sudah katakan kita berjalan dengan hikmat, maka Tuhan mau kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ada seorang yang pernah kesaksian sama saya, dulu ibunya meminjamkan temannya karena tulus, meminjamkan surat rumahnya ke temannya karena menolong. Kemudian temannya menggadaikan ke bank dan tidak bisa bayar. Tiba-tiba pihak bank, nggak tahu ya polisi atau apa ya, datang ke rumahnya. Mereka diusir keluar sampai jadi gembel. Dia sangat
pahit waktu itu. Anak ini waktu itu masih remaja, dia bilang sangat kepahitan juga sama Tuhan. Karena mereka tidak tahu, padahal Alkitab sudah mengatakan, jangan jadi penanggung hutang. Kenapa kok Tuhan tidak tolong? Karena ada bagian yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita, yaitu hikmat dan pengetahuan. Jadi, itu sebabnya banyak orang Kristen yang terlalu ngeroh, itu sedikit-sedikit Tuhan. Yang terlalu ngeroh itu, dia tidak membaca apa yang menjadi bagian mereka. Nah, ini garam dan terang. Oke, yang ini sudahlah. Garam dan terang dan sebagainya. Oke, saya lanjutin aja. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tanganmu. Tetapi di dalam ayat Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tuhan menyuruh kita tidak hanya menjadi terang, tetapi juga terang dan garam. Menjadi garam itu nggak kelihatan. Waktu ada sayur, itu dikasih garam, garamnya nggak kelihatan, tetapi sudah membuat rasa menjadi enak. Bisa dirasakan. Paulus dia menjadi seorang pendoa untuk memenangkan banyak jiwa lewat doanya. Dia peperangan rohani, tidak terlihat. Tetapi di pihak yang lain, orang harus melihat siapa dirinya, makanya dia menjaga hidupnya untuk tidak menjadi sandungan. Ada banyak hal, kita seringkali mendengar orang begini, kalau kamu berbuat baik, jangan diketahui orang. Salah, karena Alkitab tadi mengatakan, orang harus melihat kebaikanmu, supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Apa artinya? Orang harus melihat perbuatanmu yang baik, karena saudara adalah seorang leader. Saudara ini terang. Terang itu ditaruh di atas, bukan di bawah gantang. Supaya semua orang melihat kita. Supaya kita semua melihat cara hidup. Makanya Tuhan sampai datang ke bumi, yaitu Yesus, untuk memberi contoh cara hidup yang benar, cara mengasihi, cara penundukan diri, cara melayani, cara bagaimana dia mengatur hidupnya, semuanya, supaya orang bisa meneladani apa yang dilakukan Yesus. Itulah menjadi terang. Kebaikanmu harus dilihat orang. Tetapi saudara menjadi garam, kebaikanmu tidak perlu nampak. Artinya begini, semua orang harus melihat kebaikanmu. Tapi motivasimu bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi kita melakukannya dengan satu tujuan. Mereka tahu bagaimana cara hidup. Karena aku harus menjadi teladan. Yang ke-8, keseimbangan antara kerajinan dan pengetahuan. Kita baca di dalam Amsal 19 ayat 2. Di sini dikatakan begini, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang bekerja dengan fisik, gajinya kecil. Tetapi orang yang punya pengetahuan, gajinya lebih tinggi. Ada seorang teman saya waktu itu, dia ngomong sama saya gini, keluarga saya ini miskin. Dari ibunya seorang janda. Dia dari dulu miskin, tetapi saudaranya sangat kaya. Adik dari ibunya atau tantenya dia itu kaya. Dia punya membuat baju-baju pengantin. Dan ibunya itu membuat bagian bordir. Ibunya sangat pintar bordir. Lalu anak ini bilang gini, kan Alkitab berkata, tangan yang rajin mendatangkan kaya. Ibuku rajin, tetapi dari dulu miskin. Terus saya tanya, rajinnya seperti apa? Ibu saya sangat rajin bekerja di rumah dan membantu tante saya membordir pakaian-pakaian pengantin yang harganya mahal. Terus saya bertanya, apakah ibumu digaji? Dia berkata, bukankah kita harus tulus? Ibu saya tidak digaji karena namanya dia bekerja untuk saudaranya. Nah, terus saya mengatakan, kamu hanya membaca satu firman Tuhan. Orang yang tangan yang rajin mendatangkan kaya. Tapi kamu tidak membaca bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kenapa ibumu tidak membuka sendiri, membuat bordir yang katanya sangat pintar, dan tantemu kalau membordir harus membayar mamamu tapi dengan harga murah. Tuhan tidak pernah menyuruh kita tulus, tetapi cerdik ini juga adalah artinya bijaksana. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak tahu. Makanya kita itu harus membaca Alkitab pun dengan utuh. Itu sebabnya di Alkitab seringkali ada ayat-ayat seakan bertentangan. Padahal itu maksudnya kamu harus berjalan dua-duanya. Sama seperti sepatu kita itu dua sisi bertentangan. Tapi justru itulah yang kamu harus pakai dua-duanya, bukan satu sisi. Begitu kita memakai satu sisi, pasti jatuh. Jadi, dia selalu berbicara tentang ketulusan dan kerajinan, tanpa melihat sisi yang lain. Itu sebabnya kita harus selalu berjalan dengan dua kaki dan terbang dengan dua sayap. Nah, di sini kita mulai lihat ya, ada banyak orang Kristen yang mengalami kejatuhan, bukan karena kurang doa, bukan karena tidak punya iman,
tapi tidak berjalan dengan keseimbangan. Jadi kita harus belajar seimbang antara surga dan bumi. Dan kita harus berjalan dan percaya kepada Tuhan, mengenali Tuhan dengan utuh, mengenal firman-Nya dengan utuh, dan menjadi pelaku firman dengan utuh. Oke, sebelum saya kembalikan kepada Ibu Esther, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat dahsyat, luar biasa. Kami saat ini mulai mengerti Tuhan, bahwa kami seringkali tidak melihat firman dengan utuh, sehingga kami berjalan dengan timpang, dengan terseok-seok, sehingga banyak kejatuhan, banyak kegagalan di satu sisi. Hanya satu sisi berhasil, tetapi di sisi lain ada kehancuran. Karena kami tidak berjalan dengan seimbang. Tuhan, pada saat ini kami mau berjalan dengan keseimbangan. Excellent, seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus, seperti halnya pada waktu Yesus di bumi, pada juga yang dilakukan oleh Daniel. Mereka berjalan dalam keseimbangan, sehingga mereka berhasil dalam segala hal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.